Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahul Sarifuddin, NIM N1D118008, program studi Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang psikoanalisis Sigmund Freud dalam mata kuliah Psikologi Sastra. Perkembangan kajian sastra yang bersifat interdisipliner telah membawa ilmu ini kepada ilmu-ilmu yang lain seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan berbagai macam kajian yang lain. Di samping itu juga ada berbagai macam kerangka teori yang dikembangkan dari disiplin ilmu tersebut, yang melahirkan psikoanalisis, psikologi pembaca, sosiologi pengarang, dan berbagai macam kerangka yang berkembang dari teori tersebut. Ini membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwa psikologi sastra merupakan sebuah disiplin ilmu yang berkembang dari ilmu sastra dan ilmu psikologi, yang dimana tujuannya untuk menginterpretasikan karya sastra dari pembaca, pengarang, dan karya itu sendiri. Lanjut ke psikoanalisis. Seperti yang sudah saya singgung di awal, kerangka berpikir atau kerangka teori yang berkembang dari disiplin ilmu tersebut salah satunya adalah psikoanalisis. Psikoanalisis pertama kali dicetuskan oleh Sigmund Freud. Seperti yang diuraikan Barthes, Freud lahir tanggal 6 Mei 1856 di Freiberg, Moravia, yang sekarang disebut dengan Republik Ceko. Dia berasal dari keluarga Yahudi. Ketika berumur 4 tahun, keluarganya pindah ke Wina sampai Freud sendiri berusia 82 tahun. Freud belajar di ilmu kedokteran di Universitas Wina, kemudian bekerja di laboratorium Profesor Brugge, ahli ternama di bidang fisiologi, dan menjadi dokter di rumah sakit umum Wina. Pada tahun 1895, Freud mulai mengemukakan teori psikoanalisisnya. Dia mengumpulkan bahan berdasarkan pengobatan terhadap pasien-pasiennya maupun terhadap dirinya sendiri. Dalam periode awal, dia menerbitkan buku. 5 bukunya yang meletakkan dasar bagi seluruh ajarannya, yaitu yang pertama, Penafsiran Mimpi, yang rilis pada tahun 1900. Ada buku yang kedua, Psikopatologi tentang Hidup Sehari-hari, yang rilis pada tahun 1901. Dan ketiga buku terakhirnya rilis pada tahun 1905, yang dimana diantaranya ada tiga karangan tentang teori seksualitas, lelucon dan hubungannya dengan ketidaksadaran, dan yang terakhir adalah Kasus Dora. Beberapa konsep dasar teori Freud adalah tentang kesadaran dan ketidaksadaran, yang dianggap Freud sebagai aspek kepribadian dan tentang insting dan kecemasan. Menurut Freud, kehidupan psikis mengandung 2 bagian, yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran itu dianggap Freud sebagai puncak dari permukaan gunung es yang nampak, dan ketidaksadaran merupakan bagian yang tidak nampak dari psikis manusia. Dia berada di bawah permukaan gunung es tersebut. Lanjut. Selain Freud, saya juga sedikit akan menyinggung tentang tokoh psikoanalisis lainnya, yaitu Carl Gustav Jung, yang dimana dia adalah kawan lama dari Sigmund Freud sendiri. Tahun 1900-an awal, Carl Jung membaca tulisan-tulisan Sigmund Freud. Lompat ke tahun 1907, Freud dan Jung pertama kali bertemu di kota Wina, kota di mana Sigmund Freud tinggal.
tahun 1909, Freud dan Jung pergi ke Amerika Serikat untuk menghadiri konferensi psikologi. Di sana mereka melakukan perjalanan selama hampir 3 bulanan. Di dalam waktu perjalanan mereka melakukan diskusi dan akhirnya menjadi lebih akrab dan menjalin hubungan yang baik. Sampai pada tahun 1912, Jung mempublikasikan tulisan terhadap penghinaan Freud kepadanya. Di situ hubungan mereka mulai merenggang. Hingga pada tahun 1913, Jung berpisah dari Freud dan psikoanalisis. Bisa dikatakan keduanya berpisah dan memiliki jalan masing-masing. Sigmund Freud dikenal dengan teori Freudian yang dimana ada id, ego, dan superego, sementara Carl Gustav Jung dikenal dengan teori Jungian. Ada yang pertama persona, ada kedua shadow, yang ketiga anima dan animus, yang keempat self. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teori Freudian atau id, ego, dan superego. Teori struktur kepribadian ini adalah hal yang paling sering digunakan untuk menganalisis sebuah karya sastra dalam lingkup atau dalam ranah kajian ilmu sastra. Secara sederhana, id adalah sistem kepribadian yang dibawa sejak lahir. Id beroperasi atau id berjalan sesuai dengan kenikmatan atau keinginan biologis. Sementara ego adalah tindakan atau aksi yang dilakukan untuk mencapai id tersebut. Superego adalah sebuah tindakan atau sebuah aksi yang bersifat atau yang mengandung moralitas. Akan saya jelaskan lebih lanjut dalam pembedahan struktur karya sastra, maksudnya struktur tokoh utama dalam sebuah karya sastra. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberi sebuah gambaran tentang struktur kepribadian tokoh utama dalam sebuah karya sastra. Saya akan membedah sebuah tokoh utama dalam sebuah novel untuk memperlihatkan bagaimana id, ego, dan superego itu bekerja. Saya mengambil novel Helen dan Sukanta karya Pidi Baik, rilisan tahun 2019 dari penerbit The Panas Dalam Publishing. Langsung saja saya akan membacakan terlebih dahulu. Id, lalu aku merasa sudah tiba saatnya untuk mengatakan semuanya, dan aku benar-benar sudah siap. Ego, tentang, kataku sedikit ragu pada awalnya. Kemudian entah bagaimana kata-kataku melompat maju begitu saja. Dengarkan dengan baik, aku mencintaimu. Superego, pikiranku tenggelam di dalam kekhawatiran bahwa apa yang sudah aku lakukan mungkin tidak dapat diterima oleh Ukan. Saya jelaskan sedikit. Id dalam kutipan yang saya ambil dari halaman 146 ini, kita bisa melihat id dari karakter atau dari tokoh Helen. Dia mempunyai keinginan untuk menyatakan perasaannya kepada Ukan atau Sukanta. Keinginan tersebut bersifat biologis atau mempunyai tujuan atas kenikmatan. Yang kedua ada ego. Di sini ego mulai mengerjakan apa yang id inginkan. Dia berkata tentang, kataku sedikit ragu pada awalnya. Kemudian entah bagaimana kata-kata melompat maju begitu saja. Dengarkan dengan baik, aku mencintaimu. Ego mengerjakan apa yang id inginkan. Pada saat ketika Helen sudah mengatakan hal tersebut, barulah superego bekerja. Pikiranku tenggelam di dalam kekhawatiran bahwa apa yang sudah aku lakukan mungkin tidak dapat diterima oleh Ukan. Ada sebuah kekhawatiran bahwa apa yang telah ia lakukan mungkin tidak baik atau tidak harusnya ia lakukan. Di situ moral dari karakter atau tokoh utama mulai bekerja.
itu adalah gambaran kecil dari struktur kepribadian tokoh utama dari teori Sigmund Freud, id, ego, dan superego. Dari sini teman-teman bisa mengaplikasikannya kepada karya sastra atau karya-karya yang kalian baca. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang Sigmund Freud dan psikoanalisis. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.